Oke, halo semua. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang cara mendaftar aplikasi cek bansos melalui HP ya. Nah, teman-teman sekalian agar dapat memperoleh bantuan sosial ataupun bansos melalui HP ataupun secara online, teman-teman perlu mendownload aplikasi cek bansos yang telah disediakan oleh pemerintah. Silakan download aplikasinya di Play Store ya ataupun di App Store ya teman-teman. Nah, aplikasinya seperti ini. Silakan cari di penelusuran, silakan masukkan kata kunci cek bansos, dan setelah itu jika telah mendownload aplikasinya langsung saja buka aplikasi cek bansosnya ya seperti ini, dan jangan lupa untuk mengizinkan cek bansos mengakses lokasi ya teman-teman. Oke, karena langkah ini merupakan langkah penting untuk dapat menggunakan aplikasi cek bansos ini sehingga teman-teman bisa terhindar dari error dari aplikasinya. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu membuat akun. Jika teman-teman belum memiliki akun, silakan teman-teman buat akun baru yang ada di bagian bawah tombol login ya. Seperti ini, dan jika sudah di sini kita tekan login untuk masuk ya, dan silakan teman-teman izinkan di sini kita tekan oke. Jangan lupa teman-teman aktifkan GPS-nya ya, dan kita kembali tekan oke. Nah, di sini kita cek izin dari aplikasinya ya. Kita pastikan apakah lokasinya sudah diakses ataupun belum. Nah, di sini lokasinya sudah terakses ya. Kita kembali dan kemudian kita tekan oke lagi. Kita kembali lagi. Nah, di sini sudah biasa ya untuk melanjutkan pendaftarannya. Di sini banyak fitur yang disediakan oleh aplikasi cek bansos ini. Ada 4 fitur. Yang pertama profil, kemudian pencarian untuk mengecek siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial. Kemudian di sini ada tanggapan kelayakan jika teman-teman merasa di antara kita ada yang memang tidak layak mendapatkan bansos, tapi dia mendapatkan bansos. Nah, ini satu fungsi dari aplikasi cek bansosnya ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar usulan. Nah, disinilah fitur penting agar dapat mendapatkan bantuan sosial. Nah, untuk mendaftar caranya silakan teman-teman tekan tambah usulan di bagian ini. Kemudian di sini ada 3 tahapannya ya yang perlu kita lalui. Yang pertama data individu, kemudian survei kriteria, dan pengusulan bansos. Silakan teman-teman selesaikan 3 tahap tersebut ya. Nah, untuk data individual di sini kita masukkan nomor kartu keluarga, nomor induk keluarga ataupun nik nama lengkap sesuai dengan KTP, tempat lahir, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, biasanya terkadang ada kendala di bagian nomor keluarga ataupun nomor kartu keluarga dan nama lengkap sesuai dengan KTP, yang datanya itu harus sesuai dengan KTP ya. Nah, jika teman-teman mengalami kendala seperti itu, teman-teman bisa mengatasinya secara online ya. Nah, jika teman-teman tidak mengalami masalah apa-apa, silakan teman-teman selesaikan bagian pertama ini. Dan jika sudah, kita tekan berikutnya. Oke, selanjutnya di tahap kedua kita mengisi survei kriteria. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sesuai dengan keadaan yang teman-teman sekalian alami sekarang ini ya, ataupun sesuai dengan kondisi kehidupan teman-teman sekarang ya. Nah, misalkan pertanyaan ini saya akan jawab iya, pertanyaan berikutnya saya akan jawab iya, pertanyaan yang di bawahnya juga saya akan jawab iya. Di sini saya juga akan jawab iya, dan jika teman-teman telah menjawab semua pertanyaan yang ada seperti biasa, kita tekan tombol berikutnya yang ada di sebelah kanan ini ya, bagian bawah. Oke, dan yang terakhir adalah pengusulan bansos. Silakan teman-teman pilih jenis bantuan sosial yang ingin teman-teman dapatkan, misalkan BPNTP, PKH, ataupun BPIJK. Sesuai dengan program pemerintah yang ada dan sesuai dengan keadaan hidup teman-teman sekalian ya. Kemudian pilihan kedua yaitu pilih status. Di sini silakan teman-teman sesuaikan ya. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas adat,
terpencil. Jika teman-teman berada di bagian daerah terpencil, bagian dari komunitas adat terpencil, misalkan pada suku-suku pedalaman tertentu, silakan teman-teman tekan iya, dan jika tidak silakan teman-teman tekan tidak. Nah, jika teman-teman menekan tombol iya, nanti ada beberapa pertanyaan tambahan terkait dengan suku dan keterusnya ya. Nah, kemudian di bagian yang keempat, di sini kita diminta untuk melampirkan foto KTP dan foto rumah tampak di bagian depan. Silakan teman-teman selesaikan semua tahap-tahapan tersebut, dan jika sudah, seperti biasa kita tekan tambahkan usulan di bagian pojok kanan di bawah dan kita selesaikan dengan menekan setuju. Dan jika lupa, teman-teman baca terlebih dahulu ya penjelasannya yang diberikan ataupun yang muncul di aplikasinya. Dan jika teman-teman berhasil mendaftar, maka tampilan seperti ini: status berhasil melakukan pengusulan penerima bansos. Nah, teman-teman juga sudah muncul di bagian aplikasinya, muncul nama yang teman-teman tambahkan sebagai usulan dan keterangan dari usulan tersebut. Di sini untuk respon dinas sosial itu belum cek ya. Oke, jadi silakan tunggu informasinya terkait dengan pengusulan yang teman-teman lakukan, apakah teman-teman diterima sebagai penerima bantuan sosial ataupun sebaliknya. Dan untuk informasinya teman-teman bisa mendapatkan melalui akun email yang teman-teman telah cantumkan di akun cek bansosnya ya, ataupun teman-teman juga bisa secara langsung mengecek di aplikasi cek bansos. Nah, itulah terkait cara daftar aplikasi cek bansos atau cara cek bansos lewat aplikasi ya. Semoga bermanfaat ya.